Selamat datang di Sarinembah Farm, teman-teman. Inilah kebun seledri batang besar atau celery toyota kami yang tumbuh di kebun organik kami. Pada tanggal 4 Maret yang lalu, saya membuat video bagaimana menanam seledri batang besar dari benih. Banyak sahabat-sahabat yang menanyakan proses dari pertumbuhan dan cara menanam yang benar, sehingga saya merasa perlu untuk membuat video lanjutan. Ada 5 permasalahan yang kita hadapi bila kita menanam seledri batang besar. Yang pertama adalah masalah persemaian. Yang kedua adalah masalah pemisahan seedling atau bibit. Yang ketiga adalah masalah nutrisi. Yang keempat adalah masalah air. Dan yang terakhir adalah masalah matahari. Kami akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu berdasarkan pengalaman kami. Teman-teman, kesulitan pertama dan yang terbesar adalah masalah persemaian. Seledri batang besar membutuhkan waktu lama untuk berkecambah, 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga bila teman-teman tidak sabar, teman-teman barangkali berpikir bahwa benihnya tidak berkecambah. Jangan lupa teman-teman, saat kita menyemai benih seledri batang besar, kita tidak menyemainya dan menyimpannya di tempat teduh. Justru kita mengeksposnya di bawah sinar matahari. Seledri batang besar adalah satu-satunya tanaman yang memerlukan sinar matahari untuk berkecambah. Setelah berkecambah, seedling atau bibit-bibit juga tumbuh sangat lambat. Setelah 4-6 minggu, hanya ada kira-kira 3-4 helai daun. 4 minggu kemudian, maka seedling akan tumbuh 5-6 helai daun, dan inilah saatnya bahwa bibit-bibit itu sudah siap untuk ditanam di pot individu atau di tanah. Kesulitan kedua teman-teman adalah pemisahan. Ingat teman-teman, karena benih seledri batang besar yang super kecil dan halus, maka sulit bagi kita untuk menanam secara individu di dalam pot persemaian. Kadang-kadang kita mau menanam hanya 1, yang terikut 10. Demikianlah. Sehingga apa yang kita tanam di dalam pot persemaian biasanya jauh lebih banyak yang kita perkirakan. Lihat teman-teman, begini banyak benih yang menjadi seedling di dalam tray persemaian saya. Walaupun saya sudah memindahkannya berkali-kali, ini masih bersisa banyak. Dan saya memulai benih bulan Juli tanggal 17. Tetapi jangan khawatir teman-teman, selama bibit-bibit itu disiram dengan teratur, ditaruh di tempat teduh, dan nutrisi di dalam media tanam masih tinggi, maka bibit-bibit itu akan tumbuh tanpa kesulitan berarti. Inilah kesulitan yang sering dikeluhkan oleh teman-teman yang suka berkebun, kesulitan untuk memisahkan seedling-seedling itu satu sama lainnya. Karena akar dari bibit sudah saling tumpang tindih, dan kita harus dengan hati-hati memisahkan satu pohon dengan pohon yang lain. Jangan lupa teman-teman,
Karena akar dari seledri batang besar sangat halus seperti rambut, maka diperlukan media tanam yang sangat loose, yang sangat tidak melekat, sangat longgar, sangat mudah diterobos karena akar itu sangat halus. Sehingga kami memakai pasir malang dan sekam bakar. Kombinasi ini untuk membuat kepadatan dari media tanam menjadi lebih kecil, sehingga akar itu bisa kemana-mana dan bisa berkembang dan bernafas. Ini sangat penting ya teman-teman, sehingga apabila media tanam teman-teman banyak mengandung tanah liat, maka seledri batang besar tidak akan tumbuh. Kesulitan ketiga adalah masalah nutrisi. Teman-teman, seledri batang besar sangat membutuhkan banyak nutrisi, sehingga teman-teman harus memberikan banyak hara-hara ke dalam media tanam. Hal yang terpenting dalam menanam seledri batang besar adalah tanaman itu rakus akan nutrisi. Karena itu, kita harus memberikan media tanam yang kaya akan nutrisi. Banyak sekali petani-petani seledri batang besar di luar negeri yang menanam dengan pure kompos. Tidak ada campuran lain, pure kompos. Tetapi saya menanam dengan campuran tanah kebun, kompos, sekam bakar, dan juga pupuk ayam, karena pupuk ayam mengandung banyak nitrogen. Dan juga kami campurkan kopi, ampas kopi. Dalam masa vegetatif, pupuk berbasis nitrogen sangat diperlukan untuk menumbuhkan daun yang rimbun dan hijau. Inilah bibit seledri batang besar yang dipindahkan ke pot individu kecil, teman-teman. Masih dalam masa vegetatif. Selain memberikan pupuk ayam petelur sebagai sumber nitrogen yang tinggi, kami juga memberikan pupuk tambahan, yaitu pupuk dari kandang kelinci dan juga air seni urin kelinci. Ingat ya teman-teman, nutrisi yang tinggi sangat diperlukan oleh seledri batang besar, sehingga apabila nutrisi kurang, maka dia tidak akan tumbuh. 1 bulan setelah dipindahkan, ketika batang memasuki masa pertumbuhan, maka fosfor dan kalium bersama-sama dengan nitrogen akan membuat seledri batang besar menumbuhkan batang yang sehat dan berkualitas. Lihat ya teman-teman, batangnya mulai nampak sangat cantik. Masalah keempat adalah masalah air. Teman-teman, ini adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanaman ini selalu haus, sehingga teman-teman harus menyiramnya secara teratur. Air dibutuhkan saat bersemai, saat seedling atau benih baru tumbuh sampai benih menjadi besar. Air juga dibutuhkan saat tanaman muda mulai menampakkan batangnya. Air juga dibutuhkan dalam jumlah besar ketika tanaman sudah dewasa. Teman-teman, seledri batang besar adalah tanaman yang pemaaf. Dia sangat baik hati. Bila teman-teman menyiram terlalu sering dengan air yang terlalu banyak, maka seledri batang besar akan memaafkan. Masalah terakhir adalah masalah temperatur dan sinar matahari. Seledri batang besar tergolong sayuran yang tumbuh di daerah dingin. Temperatur kira-kira antara 10 sampai 25.
Bila temperatur lebih dari 25, maka batang akan terasa keras dan sangat-sangat pahit. Bila temperatur di bawah 10, maka pertumbuhan dari seledri batang besar akan menjadi lambat. Walaupun seledri batang besar membutuhkan 4-6 jam sinar matahari setiap harinya, jangan ekspos tanaman seledri batang besar kepada sinar matahari terlalu banyak. Karena seledri batang besar juga memerlukan sedikit keteduhan. Sehingga yang saya lakukan adalah menaruh seledri batang besar di tempat yang banyak matahari, tetapi masih ada yang menaunginya untuk memberikan keteduhan. Seperti ini teman-teman. Saya juga menanam seledri batang besar di dalam saung saya yang mendapat sinar matahari tetapi tidak secara intensif. Seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya mengapa saya tidak membicarakan masalah hama. Mungkin teman-teman terkejut bila saya mengatakan kalau masalah nutrisi dan masalah air sudah bisa kita selesaikan kalau kita sudah mampu merawatnya seperti yang saya utarakan, maka sesungguhnya seledri batang besar tidak mendapat kunjungan dari hama-hama yang berarti. Bukan berarti tidak ada, tetapi tidaklah sukar merawatnya. Teman-teman hanya perlu menyemprot neem oil sekali seminggu hanya untuk prevention belaka. Inilah teman-teman 5 masalah mengapa seledri batang besar tidak tumbuh. Ini bukan tanaman yang mudah untuk ditanam, saya akui. Tetapi pesan saya, jangan menyerah. Dikarenakan bila kita sudah tahu bagaimana menanam secara benar, maka manfaat yang kita dapatkan tidak terhingga. Semoga bermanfaat.